Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjutkan khotbah Ibu Mita minggu lalu, yaitu kita belajar dari Injil Yohanes. Karena itu saya beri judul spesifik hari ini adalah Yesus datang memberi hidup. Dia datang memberi kehidupan. Minggu lalu saya kebetulan lihat story WA. Saya jarang biasanya lihat story WA. Kadang-kadang kalau anak saya bikin sesuatu yang lucu baru dikasih tahu. Papi lihat story WA saya. Baru saya liatin gitu ya. Menarik sebetulnya kan di WA. Kenapa menarik? Karena di story WA itu, saudara, disitulah orang biasanya mengungkapkan isi hatinya, situasinya dan juga imannya. Kadang-kadang mengeluh di situ. Dan saya melihat ini menarik saudara. Nah ini adalah story dari Sonia. Saya bilang ini tuh menginspirasi saya gitu ya. Dalam kemeruatan begini, saudara kita biasanya kesal. Tapi ditulis di bawahnya saudara, Senin ceria. Wih, itu luar biasa saudara. Saya tahu kan di tempatnya dia harus on time kerja. Kalau telat potong 50.000 saudara. Dan menghadapi begini gak ada bilang, sorry saya telat. Udah pasrah aja 50.000 hilang. Kan gitu kan. Sayang sebetulnya kan itu makan malam enak 50.000. Saya percaya di dalamnya pasti bergumul. Nggak ada tiba-tiba kita ceria gitu. Nggak. Tapi dia mengalahkan itu kemeruwetan dan kekesalan. Dan dia berkata, Tuhan terima kasih. Saya putuskan untuk saya ceria. Itulah dia tulis. Kan ini diungkapkan itu dari dalam hati. Iya kan? Nah saudara, hal seperti inilah contoh yang Tuhan bawa. Belajar merespon yang baik. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekalipun keadaan itu harusnya membuat kita marah dan komplain. Jadi mari kita saudara belajar dari firman minggu lalu. Pesan Tuhan Yesus buat kita supaya cara pandang kita dan tingkah laku kita berbeda. Kita baca sekali lagi ya. Di Yohanes 1. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Pada mulanya Allah berfirman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara yang genap. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Sampai di situ dulu. Saya fokus hari ini kita belajar di dalam Dia ada hidup. Nah saudara, berarti kalau tidak di dalam Dia tidak hidup. Kan begitu kira-kira. Berarti di luar Yesus manusia itu mati. Kalau kita dikatakan mati berarti kita langsung muncul pertanyaan. Mengapa di luar Yesus mati? Mengapa hanya di dalam Dia ada hidup? Efesus 2 ayat 1 berkata begini saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Artinya sebelum Yesus datang menyelamatkan kita. Saudara, kita semua mati di hadapan Allah. Orang yang belum diselamatkan di luar Yesus, di mata Tuhan, mereka adalah mati. Mungkin kita bisa bertanya begini, saya masih hidup kok sampai sekarang. Saya bisa bernafas, saya bisa bekerja, ya kan? Saya bisa gajian, saya bisa makan, saya bisa berbisnis. Saya kayaknya baik-baik saja. Atau kita berkata, ini teman saya di sana enggak kenal Tuhan Yesus, enggak ke gereja, hidup kok sampai hari ini. Bahkan dia di dalam dosa lagi. Hidup kok sampai hari ini. Nah saudara, mengapa dikatakan mati? Padahal fakta yang kita lihat secara jasmani orang itu hidup. Saudara, mari kita lihat dari kitab Kejadian.
Allah sudah menyatakan hal yang sama. Bukan hanya pada waktu zaman Yesus. Kejadian 2 ayat 16 berkata apa saudara? Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon yang di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pertanyaannya, apakah setelah berdosa Adam dan Hawa langsung mati? Tidak saudara. Secara jasmani. Tapi secara rohani mati. Kenapa mati saudara? Karena mereka tidak taat. Mereka melanggar apa yang Tuhan katakan. Jadi ketidaktaatan mereka yang Adam dan Hawa alami. Pertama sekali mereka diusir dari Taman Eden. Akhirnya hubungannya terputus. Yang tadinya Adam dan Hawa dipimpin oleh Roh Allah. Sekarang tidak lagi dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin oleh kedagingan. Daging ini kan berseteru. Daging ini adalah seteru dengan Allah. Kesukaan daging ini adalah melakukan dosa. Berarti hopeng dengan iblis. Jadi kita di luar Allah, kita miliknya iblis. Sekalipun dari lubuk hati kita ada keinginan untuk melakukan yang baik, yang benar. Tapi selalu kalah. Karena apa? Karena kita dipimpin oleh kedagingan. Jadi Adam yang tadinya dipimpin oleh Roh Allah, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Saudara, sekarang dipimpin oleh dosa. Nah, akibat kematian ini, keterpisahan inilah yang disebut dengan mati di hadapan Allah. Dan apa yang terjadi buat Adam saudara? Mereka hidup di dalam kesusahan. Susah payah. Tuhan berkata, engkau akan bersusah payah mencari rezekimu. Bahkan sampai hari ini, sampai keturunan demi keturunan, kita bersusah payah. Makanya manusia itu cenderung fokus mencari harta. Manusia itu berlomba-lomba mencari kedudukan, mencari karir, mencari gaji besar. Supaya apa? Bermaksud supaya dia dipenuhi dengan penyediaan. Supaya masa depannya nyaman. Tetapi kenyataannya, seberapa banyak pun uang yang kita punya, yang saudara punya, mau banyak pun rumahnya, mobilnya banyak, saudara, di luar Kristus kita tetap dipenuhi oleh kekurangan dan kekhawatiran. Di luar Kristus tidak pernah ada namanya kata cukup. Makanya jangan heran saudara, kenapa sih pejabat itu korupsi? Memang di dalamnya itu dipenuhi oleh kekhawatiran, ketakutan. Akibatnya apa saudara? Yang kedua, manusia itu kehilangan damai sejahtera. Nah, kehilangan damai sejahtera karena waktu hanya bersama dengan Allah ada damai sejahtera. Hanya di dalam Allah ada kebahagiaan. Nah, di luar itu kita akan menjadi kehilangan damai sejahtera. Nah, saudara, apa yang terjadi? Karena desain kita juga ingin hidup bahagia, maka kita selalu ingin mencari kebahagiaan. Sekalipun itu kita di luar Tuhan. Selalu ingin mencari hiburan. Dengan caranya sendiri. Ada yang di dalam dosa, tidak peduli. Pokoknya saya bahagia. Bahkan bisa terjerumus kepada mabuk setiap hari. Yang dicari apa sih? Kebahagiaan kan sebetulnya kan. Bersama-sama terus sambil nyanyi. Rasanya bahagia waktu itu. Gitu kan. Sampai mabuk-mabuk hilang ingatan. Rasanya bahagia hari itu. Kan begitu kan? Ingin mencari kebahagiaan. Kemudian apalagi saudara? Ya berpesta fora, pergi ke diskotik. Tujuannya apa? Mencari kebahagiaan. Walaupun uang habis, yang penting dapat bahagia.
Tetapi kabar tidak baiknya, di luar Kristus kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan itu. Tidak akan pernah. Mau saudara setiap hari mabuk, saudara tidak membuat kita bahagia. Yang ada badan kita makin rusak. Ginjal kita rusak, hati rusak, jantung rusak. Ya kan? Tinggal tunggu waktu saja. Apalagi narkoba, tinggal tunggu waktu saja. Apalagi kalau sudah terjerumus dan kena divonis AIDS, tinggal tunggu 5 tahun, maksimal 10 tahun, out semua. Jadi bukan makin bahagia, tapi makin terperosok hidup kita. Nah ini yang dunia tidak tahu, karena itulah Yesus datang. Aku ini datang memberi hidup supaya setiap kita yang sudah di dalam Kristus punya hidup dan memberikan hidup itu juga kepada orang lain. Dan kabar baiknya sekali lagi saudara saya kasih tahu. Bapa telah mengutus anaknya yang adalah firman itu telah datang ke dunia ini. Firman itu datang menjadi daging dan diperkenalkan kepada kita atau dinyatakan kepada kita bernama Yesus Kristus. Dikatakan sekali lagi Yohanes 1:4, di dalam Dia ada hidup. Nah, hidup seperti apa di dalam Yesus itu? Coba Yohanes 10 ayat 10. Saudara bilang apa dia? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi hidup seperti apa yang Tuhan maksud ini sebetulnya? Kelimpahan apa maksudnya Tuhan Yesus? Apakah ini bicara duit? Tidak, saudara. Ya. Hidup yang Tuhan maksud juga apakah maksudnya sekedar bernafas? Bukan. Apakah sekedar kerja? Bukan. Apa sekedar berbisnis, menikah? Bukan. Hidup seperti apa yang Tuhan mau? Kembali lagi ke yang tadi story WA. Hidup seperti respon orang yang mengalami situasi sulit, tapi kata-katanya, tindakannya berbeda. Ini namanya hidup. Jadi hidup yang Tuhan maksudkan, kalau dalam bahasa Yunani itu zoe. Ya. Zoe itu berbicara tentang kehidupan rohani, spiritual. Hidup berarti orang dipimpin di dalam Kristus, itu maksudnya. Hidup di dalam Yesus. Hidup yang digerakkan atau dikuasai oleh Yesus. Yang mampu melakukan melebihi daripada apa yang dunia bisa lakukan. Berarti kalau Yesus datang kepada kita memberikan Zoe, itu berarti kita, hidup kita ini dipimpin oleh Roh Allah. Yang tadinya kita terpisah, sekarang kita, Yesus datang itu mengajak kita, membawa kita kembali punya hubungan dengan Allah. Yesus mengajak kita, mengundang kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kembali. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Supaya kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Supaya kita bisa mengalami jamahan Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan maksud. Kemudian kita boleh mengalami kuasa Allah. Sehingga apa? Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang lain. Dan lebih dahsyat lagi dikatakan begini. Yohanes 1 ayat 12. Ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bukan hanya sekedar kita berkomunikasi dengan Allah, bukan hanya hubungan dipulihkan, tetapi kita diangkat menjadi anaknya dan diberi kuasa. Kuasa berarti kemampuan. Jadi hubungan kita bukan hanya sekedar Tuhan dengan umat, tapi kita Bapa dengan anak. Begitu dekat. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi hubungannya itu seperti hubungan Bapa
dunia dengan anaknya. Walaupun bapa dunia dengan anak tidak sempurna ya. Tapi biasanya kalau hubungan keluarganya itu baik, anak akan bisa menceritakan apa saja kepada bapaknya. Betul kan? Dia tidak takut. Dia cerita semua. Ya, kekesalannya. Dia cerita semua kebahagiaannya. Dia cerita semua tentang hidupnya. Itu kalau anak dengan bapak. Bahkan dia bisa merengek-rengek dengan bapaknya. Meminta sesuatu. Bahkan yang aneh-aneh juga diminta kepada bapaknya. Itulah hubungan bapak dengan anak. Nah, saudara, kalau misalnya saya gitu ya. Saya dengan Laura. Anak saya yang pertama. Saudara, kalau kita naik motor. Itu sepanjang jalan dia bisa cerita apa saja di dalam hidupnya. Dari kita mulai jalan sampai ke sana, balik lagi dia aja yang terus cerita. Cerita panjang lebar ke sana, ke timur, barat, selatan. Kadang-kadang ceritanya udah gak jelas. Jadi dia menceritakan hal-hal yang lucu, hal-hal yang aneh. Baik itu di kuliahnya, di teman-temannya. Semua diceritakan sama dia, saudara. Saya hanya, oh iya. Oh iya? Oh, kok bisa begitu? Ya hanya begitu saja, saudara. Kadang-kadang kalau saya lihat pernyataannya agak melenceng kemarin, terus saya kasih nasihat, marah dia. Saya ini kan hanya cerita kok jadi nasihat sih, nggak asik papinya. Padahal tadinya begini langsung jauh, saudara, naik motor. Langsung seolah-olah nggak ada di belakang. Wih, saya membayangkan dulu pernikahan saya mula-mula begitu, saudara. Istri saya ngambek langsung tidak disentuh di depan. Ya, saya percaya semua istri begitu. Kalau lagi ngambek di atas motor, pasti langsung mundur ke belakang. Tidak disentuh lagi suaminya, seolah-olah tidak ada. Ya, betul nggak istri-istri begitu? Jadi dia menjadi diam, tidak cerita. Ya ampun, saya salah. Kemudian saya diam. Wih, kalau saya minta maaf, lanjut lagi cerita. Itulah hubungan bapak dengan anak. Nah, kalau di dunia ini kadang-kadang kan bapak mengecewakan. Tapi Bapa kita di sorga, saudara, hidup yang dia berikan itu melimpah. Kasihnya melimpah. Pengampunannya melimpah, enggak ada baperan. Saudara, tidak ada sakit hati, melimpah kasihnya. Kalau saya tidak bisa menjaga Laura 24 jam, tapi Bapa kita di sorga menjaga kita 24 jam. Bahkan sampai tidur pun kita, ngorok pun kita udah gak sadar, tapi dia jaga kita, saudara. Allah tuh memastikan jantung kita tuh berdenyut. Coba kalau lupa, lewatlah kita. Iya kan? Itu semua karena anugerah Tuhan. Itulah hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dia menuntun kita, dia menjaga kita. 24 jam. Sepanjang umur hidup kita. Makanya dia bilang begini, saudara. Yohanes 10 ayat 10 tadi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kelimpahan itu seperti ini, saudara. Saya ada video dikit aja. Ini namanya kelimpahan. Melebihi daripada apa yang harusnya masuk. Sampai mempengaruhi yang di luar, saudara. Berarti apa, saudara? Kalau kita memperoleh hidup itu, kita akan mengalami sukacita. Bukan pada saat hanya situasi baik. Tapi situasi tidak baik, kita bisa bersukacita. Yang tadi, story tadi. Ini kan situasinya tidak baik, tapi bisa ceria. Itu berarti kelimpahan sukacita. Betul gak Bapak Saudara? Ini namanya kelimpahan. Kemudian apa lagi, saudara? Kita bisa mengalami yang namanya kelimpahan damai sejahtera. Sekalipun keadaan kurang baik, tapi kita bisa tetap aman di hadapan Tuhan. Aman terhadap diri sendiri. Walaupun kiri kanan saudara, sana kumpul kebo, di sini semua punya pasangan padahal belum menikah. Saudara kayaknya menjaga diri, belum punya pacar. Tapi kalau di dalam Tuhan saudara aman, tidak terintimidasi. Emang kalau nggak punya pacar kenapa? Gitu kan? Jomblo, aman aja, rasanya nggak tersinggung. Ini namanya kelimpahan damai sejahtera.
Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memiliki kelimpahan hidup dari Tuhan Yesus, ini penting. Sekalipun kita digosipin orang. Saya percaya semua di sini pasti pernah digosipin. Betul ya? Sekalipun kita difitnah orang lain. Sekalipun kita dicurangi orang lain. Saudara, kita tetap bisa mengampuni. Kenapa bisa mengampuni? Karena kita kelimpahan pengampunan. Karena stoknya di kita ini banyak. Katakan bersama-sama dengan saya, banyak. Melimpah. Seperti air tadi, terus mengalir. Kenapa? Kan itu namanya berlimpah, saudara. Kita bisa tetap melakukan kebaikan bagi orang yang menyakiti kita. Bahkan sekalipun secara tubuh kita sebetulnya nggak mau. Tapi kita dimampukan oleh Tuhan, diberi kuasa untuk tetap berbuat baik kepada orang lain. Kadang-kadang kita merasa, ya ampun, kok saya bisa ya melakukannya? Itu karena hidup yang Tuhan berikan buat kita. Mampu kita, sekalipun menurut kita tidak mampu, tapi diberi kemampuan. Ada amin saudara? Kita bisa menang dari amarah dan sakit hati sama orang lain. Walaupun sudah benar-benar dia menyakiti kita. Tapi kalau saudara punya kelimpahan pengampunan, saudara tidak baper. Tapi kalau hidup saudara kita ini terus sini tersinggung, di sana baper sedikit, salah ngomong, salah lihat, salah lirik. Saudara berarti pengampunannya sedikit. Diukur. Nah ini namanya tidak kelimpahan. Makanya saudara, orang-orang Farisi, bahkan murid Yesus, ini kan heran. Kok bisa ya Tuhan Yesus hidupnya begitu? Belum pernah melihat, saudara, orang membenci dikasihi. Terus mereka bilang, Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Ini kan teori dari mana? Nggak ada gitu ya. Bahkan di agama lain belum ada. Hanya Yesus yang datang mengatakan gitu. Kasihilah musuhmu. Waduh itu berat sekali. Kok bisa ya? Dia di mana-mana kan ditentang. Bicara di sini langsung ada orang Farisi dan orang Saduki. Langsung menentang di tengah-tengah itu. Tapi dia penuh dengan pengampunan. Makanya sampai Petrus datang saudara. Matius 18 ayat 21 berkata begini dia. Petrus datang dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali? Wah ini kan udah bagus sebetulnya. Biasanya itu kan 1 kali, 2 kali, 3 kali udah hebat sebetulnya. Tapi dia kasih lagi, sampai 7 kali? Wih dia sudah bangga, ini pasti bagus nih 7 kali. Terus bilang apa? Bukan. Tapi kita harus mengampuni apa saudara? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Kalau di anime itu langsung bintang-bintang di sini Petrus. Gitu ya, loadingnya lambat sekali. Maksudnya apa nih 70 kali 7? Ya ampun, banyak sekali. Maksudnya Tuhan Yesus adalah selalu mengampuni. Besok lagi berarti mengampuni. Sampai kapan? Seumur hidup mengampuni. Ini namanya kelimpahan. Saudara pernah, kalau saudara orang desa, kita biasanya itu mandi di kali. Dan airnya itu datang dari batu. Iya kan? Dengan pancurnya itu. Dan itu gak ada kerannya saudara. Gak ada keran dia. Menyala terus. Bahkan saudara mengalir terus. Bahkan airnya itu kalau desa tidak perlu dimasak. Langsung minum dari situ. Segar. Lebih bersih daripada aqua. Benar-benar murni. Dan terus melimpah di kampung saya. Dari saya kecil sampai hari ini kadang-kadang saya tanya. Air di sana itu masih mengalir gak? Masih. Ya ampun mengalir terus. Ternyata dari nenek-nenek saya itu saya tanya. Ini masih ada? Ada gak dulu? Ada. Ini namanya melimpah terus mengalir. Hujan tidak hujan terus dia mengalir. Kok bisa ya? Nah kalau kita di dalam Tuhan juga begitu. Tetap bisa mengampuni. Tapi kadang-kadang ada yang ngeles. Ngelesnya itu begini.
Pak Roni, saya kan bukan Tuhan. Mama saya dulu pernah begitu. Saya kan bukan Tuhan. Loh, memang bukan Tuhan. Tapi Tuhan ada di dalam mama. Berarti mama mampu. Gak bisa ngomong lagi. Tidak ada kata yang tidak bisa. Karena diberikan kuasa tadi kepada kita sebagai anak-anak Allah. Itulah hidup yang Tuhan kasih. Ada amin. Jadi melimpahlah pengampunan. Di Natal ini Yesus datang memberikan hidup. Melimpahlah pengampunan terutama buat pasangan saudara. Karena yang paling menyakitkan biasanya yang terdekat. Betul nggak? Kalau orang lain itu masih mudah kita mengampuni. Tapi kalau suami istri itu lengket terus kata-katanya itu kayaknya. Harus melimpah pengampunan. Diampuni. Tapi Pak, diampuni. Tapi kok dia melakukan terus, ampuni. Itulah pesan Tuhan Yesus. Harus melimpah terus. Ada amin saudara? Bahkan saudara Yesus memberikan contoh kepada kita. Waktu dia di kayu salib, sudah dibanting-banting dia saudara. Ya kan, sudah dicambuk sebelum disalib. Kemudian dipakukan lagi kawat berduri. Mahkota duri di kepalanya, ditancapkan. Saudara, itu sakitnya bukan main. Secara kedagingan Tuhan Yesus bisa berkata, ini salah saya apa sih sebenarnya? Enggak jelas ini orang-orang kira-kira begitu ya. Enggak ada kan. Kaisar juga mengatakan tidak ada kesalahan. Terus ada yang membuktikan bisa dia bersalah? Enggak ada juga. Tapi dia mengalami sampai dipaku, kakinya dipaku. Sampai gak bisa bernafas dia saudara. Akhirnya ditusuk lumbungnya. Tapi sebelum itu Yesus masih berkata, Lukas 23:34. Sama-sama kita berkata, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini adalah Tuhan yang harus menjadi teladan kita. Yang harus menjadi contoh kita. Yang harus kita ingat terus menerus. Ada amin saudara? Jangan diingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Ini suasana Natal, perbaiki hubungan dengan istri. Kalau ada waktu bersama, evaluasi duduk bersama dengan suami istri. Bertatap-tatapan. Lihat semua. Sampai jerawat-jerawatnya. Sampai kerut-kerutnya. Dilihat sampai uban-ubannya. Ngobrol. Bulan lalu kan kita sudah keluarga di sini, kita bikin pertemuan keluarga. Evaluasi penting. Supaya apa? Supaya kita mengalami kebahagiaan. Karena di evaluasi itulah kita bisa mengampuni. Dengan mudah. Apalagi kita tahu kesalahannya. Terus suami kita bilang, aku minta maaf ya. Wih, langsung kita melimpah. Kadang-kadang kalau suami istri, yang dia tahu salah tapi dia enggak minta maaf, itu kan yang bikin kesal pasangan. Betul enggak? Tapi kalau dievaluasi dia minta maaf, saudara, itu dengan mudah kita memperbaiki hubungan kita. Ada amin saudara? Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, misi yang paling penting selain dia menyelamatkan manusia, dia datang memberi kita hidup. Kalau hanya tentang keselamatan, itu hanya bicara tentang sorga dan neraka. Tapi hidup yang dia Tuhan mau adalah hidup selama kita di dunia ini juga. Supaya apa? Supaya hidup kita berbeda. Responnya berbeda, tindakannya berbeda, berkatnya berbeda. Semua berbeda harusnya. Ada amin saudara? Hidup yang diberikannya itu saudara, menjadikan kita percaya kepada masa depan. Ini bedanya. Percaya pada masa depan. Sekalipun di depan sepertinya ruwet, tidak kelihatan apa-apa. Tapi percaya. Tersenyum melihat masa depan. Sekalipun tidak jelas menurut kita. Tapi bagi Tuhan katakan, rancanganku rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Tahu dari mana kita?
atau janji apa yang kita punya, harus kita baca firman. Itulah yang membuat kita memiliki kehidupan semakin hari semakin berlimpah. Jadi hidup yang diberikan Tuhan itu saudara menjadikan kita bisa mengasihi orang lain secara berlimpah. Ada amin? Bisa mengampuni orang lain. Bahkan kita bisa memberkati orang lain. Apalagi kita bisa mendoakan orang lain. Kita bisa bersaksi bagi orang lain. Itulah kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan lebih dahsyat lagi saudara. Kehidupan yang Tuhan kasih bukan hanya sekedar kita mengalaminya di dunia, tapi kita mengalami kehidupan bersama dengan Allah di sorga sampai kepada kekekalan. Ada amin? Jadi sangat bersuka cita harusnya kita di dalam Kristus. Di dalam kekekalan ada jaminan keselamatan. Di dalam bumi ada kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Yohanes 3:16 berkata apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ini juga jaminan buat kita. Karena itu pegang Yesus. Karena apa? Ada jaminan keselamatan di dalam hidup kita. Jaminan hidup yang kekal. Kekekalan yang kita terima itu, damai sejahtera yang kita peroleh di muka bumi ini saudara, tidak bisa dibandingkan dengan damai yang akan diperoleh di sorga nanti. Melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini saudara. Karena itu pesan Tuhan bagi kita pada hari ini, jangan lagi kita hidup menurut kedagingan kita. Ada amin? Jangan lagi hidup menurut dosa. Kita rugi sekali saudara. Ya, bangkit hari ini. Saya mau saudara, mari kita bangkit dan rubah cara berpikir. Jadi kalau ditanya, Pak Roni gimana saya harus berubahnya? Namanya bertobat itu saudara bukan hanya Tuhan ampuni saya. Bukan itu saudara. Itu hanya masih sebatas deklarasi. Tetapi yang namanya pertobatan itu ininya yang dirubah. Cara berpikirnya yang dirubah. Jadi pertobatan itu adalah cara berpikir. Katakan cara berpikir. Roma 12 ayat 2 berkata begini saudara. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita pada hari ini. Ya saudara, ada yang sekolah. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang sedang berbisnis. Itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu ada musimnya. Tidak selama-lamanya saudara sekolah. Betul? Yang kuliah tidak selama-lamanya kuliah. Yang jomblo, yang single tidak selama-lamanya single. Enjoy pada waktu engkau single. Lakukan dan hidupilah seturut firman Tuhan di mana Tuhan tempatkan kita. Kita tidak bisa balik ke masa lalu. Hidup kita ini akan maju terus. Jadi semasa diberi kesempatan kita dimanapun, saudara lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah seperti hidup Kristus. Supaya apa? Supaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Ada amin. Matius 6 ayat 33 berkata saudara. Ini penting nih. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari yang ada di dunia ini dulu. Cari dulu Tuhan. Cari kerajaan Allah. Cari kebenaran Tuhan. Makanya semuanya akan ditambahkan. Yang ditambahkan apa tadi? Kelimpahan kepada kita. Sesuatu yang kita punya ditambahkan, ditambahkan, ditambahkan.
Segala sesuatu tidak ada yang disebut kekurangan kalau di dalam Tuhan. Pasti ditambahkan, ditambahkan. Mulai dari apa? Berubah cara berpikir. Semua berubah. Dimulai dari cara berpikir. Di prinsip manapun sama, saudara. Bahkan kalau di di trainer-trainer begitu ya. Baik itu di multi level, semua diarahkan dari cara berpikir. Kalau kita berkata saya bisa mengampuni dia, kita bisa mengampuni. Semua dari cara berpikir kita berubah. Kalau kita berpikir orang kaya itu, saudara, dimulai dari mana? Mulai berpikir bahwa dia kaya, itu dulu. Orang diberkati itu mulai berpikir dia pasti diberkati Tuhan. Itu dulu. Jadi rubah cara berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Aku orang yang diberkati Tuhan. Kemanapun saya pergi, berkat Tuhan ada di atas kepalaku. Kemanapun aku pergi, Tuhan berkata perjalananku akan berhasil dan beruntung. Kalau aku baca firman, merenungkannya, Tuhan berkata perjalananku akan berhasil dan beruntung. Terus perkatakan. Maka saudara akan jadi seperti yang saudara katakan. Ada amin saudara? Jangan izinkan kekhawatiran dan ketakutan masa depan. Jadi kalau saudara langsung khawatir, wah ini bukan dari Tuhan ini. Langsung dirubah, diganti dengan firman Tuhan. Jangan izinkan hidup merasa tidak layak. Jangan izinkan bahwa saya tidak sanggup. Apalagi jangan izinkan saudara, hidup di dalam dosa. Itu semua pekerjaan si iblis. Itu semua pekerjaan si iblis. Walaupun kelihatannya sepertinya menyenangkan sementara. Itu adalah pekerjaan si iblis. Saudara, kalau sudah iblis menguasai kita. Namanya iblis itu tadi bilang apa? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri hanya datang untuk mencuri. Mencuri itu apa saudara? Kita tidak tahu, hilang. Benar gak? Gak sadar kita. Nah di dalam Tuhan juga hidup kita ini saudara. Kalau kita izinkan iblis, kita nggak sadar ternyata kita udah kehilangan damai sejahtera. Kita nggak sadar ternyata kita sudah kehilangan kesabaran. Kita udah kehilangan pengampunan. Kita udah kehilangan iman. Langsung lama-lama dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kan dicuri, nggak sadar kita. Itu pekerjaan si iblis. Kemudian dia bilang apa saudara? Dia membunuh kita. Dan membinasakan. Habislah iman kita. Matilah kita. Itu pekerjaan si iblis. Karena itu katakan di sebelah kiri kananmu. Yesus sudah datang membawa kehidupan bagimu. Mari kita menerima dia. Ada amin saudara? Siapa mempunyai kehidupan yang berlimpah? Putuskan hari menerima dia. Amin. Mari bangkit berdiri saudara.